Perkenalkan, nama saya Ibu Zainal Rusdania, NIM 12103100, mata kuliah UTS Perekonomian Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang IPM. Tahukah kalian, Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 mencapai 71,05 dan pada tahun 2021 mencapai 71,25. Pada tahun 2022 mencapai 71,63, meningkat 0,36 poin dibanding dengan tahun sebelumnya. Apa itu IPM? IPM adalah salah satu penanda untuk menentukan pertumbuhan peningkatan ekonomi yang mempengaruhi tingkat fisik dan non-fisik masyarakat, terutama kesehatan, tingkat sekolah, indikator ekonomi. Jika indeks pembangunan manusia rendah, maka kemampuan lingkungan juga menjadi rendah, sehingga rendahnya efisiensi kerja masyarakat lokal akan menambah kuantitas masyarakat yang tidak mampu dan miskin. Indeks pembangunan manusia mengukur capaian hasil pembangunan di suatu daerah atau wilayah dalam 3 dimensi dasar pembangunan. Yang pertama, umur panjang dan kesehatan penduduk. Yang kedua, tingkat pendidik pengetahuan penduduk. Yang ketiga, kemampuan daya beli atau standar kelayakan hidup. Penjelasan yang pertama, umur panjang dan kesehatan penduduk. Dimensi umur panjang dan hidup sehat dan cerminkan melalui indikator umur harapan hidup saat lahir. Umur harapan hidup saat lahir atau disebut dengan UHH yang mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2022, Kalimantan Tengah telah berhasil meningkatkan umur harapan hidup saat lahir sebesar 0,05 atau bertambah peluang hidup sekitar 3 bulan. Pada tahun 2021, umur harapan hidup saat lahir di Kalimantan Tengah hanya sebesar 6,974 tahun. Dan pada tahun 2022 telah mencapai 70,04 tahun. Penjelasan yang kedua, tingkat pendidik pengetahuan penduduk. Pendidikan pengetahuan penduduk itu ada dua. Yang pertama, rata-rata lama sekolah atau disebut dengan RLS. Yang kedua, itu pada harapan lama sekolah yang disebut dengan ALS. Rata-rata lama sekolah atau disebut dengan RLS penduduk di Kalimantan Tengah pada tahun 2022 terhitung sebesar 70,04 per tahun. Secara rata-rata Kalimantan Tengah yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan sampai 7-8 tahun. Kedua, pada harapan lama sekolah atau disebut dengan HLS di Kalimantan Tengah pada tahun 2020 sampai 2022 mencatat sebesar 12,75 tahun, menunjukkan peluang anak 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Yang ketiga, kemampuan daya beli atau standar kelayakan hidup yang dicerminkan melalui pengeluaran per kapita per tahunan yang disesuaikan, di mana pengeluaran per kapita yang disesuaikan untuk masyarakat di Kalimantan Selatan 2020 sampai 2022 sebesar Rp276.000 atau 2,47% dibandingkan tahun sebelumnya. Apa penyebab pengaruh IPM di Kalimantan Tengah mengalami kenaikan atau penurunan? Pengaruh IPM, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia, yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, tidak berpengaruh secara signifikan. Penurunan tingkat signifikan terhadap pula bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Peningkatan indeks pembangunan manusia terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang, hidup
sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.